Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat Alfa Omega yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom Aleichem, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali datang menghampiri takhta kemurahan Tuhan dengan kerinduan kita membuka hati untuk menyambut firman Tuhan. Itu sebabnya mari kita mulai dengan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami menghampiri takhta kemurahan Tuhan, memohon berkat dan kasih karunia Tuhan, terutama kami mohon firman Tuhan yang sangat penting untuk hidup ini boleh terus berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon doa ini. Haleluya. Amin. Saudara-saudara sekalian, marilah kita sama-sama membaca surat Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Surat Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang pertama dan ayat 2, demikian firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Saudara-saudara sekalian, kita tidak bisa memungkiri bahwa sebagai pengikut Kristus, kita memiliki panggilan untuk dalam hidup ini harus berlomba secara rohani. Bahkan di sini dikatakan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi Kristen itu pada hakikatnya memang digambarkan seperti orang berlomba lari. Dan ini berarti sebuah perjuangan. Sampai kapan perlombaan ini harus kita kerjakan, harus kita lakukan? Ya sampai Tuhan panggil, sampai Tuhan datang. Artinya selama hayat di kandung badan, berlomba terus, saudara-saudaraku. Tidak ada waktu untuk kita berhenti, karena ini bagian dari perjuangan iman. Jadi perlombaan rohani ini memang merupakan kewajiban buat kita semua. Kita dipanggil untuk ikut dalam perlombaan ini, saudara-saudara. Puji Tuhan. Dan perlombaan ini mempunyai satu tujuan yang jelas, garis finish yang jelas, yaitu panggilan sorgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi itu sebabnya mari kita memahami dan menyadari betul bahwa Kristen ini adalah sebuah perjuangan, yaitu sebuah perlombaan. Jadi karena ini sebuah perlombaan rohani yang diwajibkan buat kita, mari kita lakukan dengan baik. Di sini dikatakan bahwa kita berlomba dengan tekun. Marilah kita berlomba dengan tekun. Tekun itu artinya kita sabar, tapi juga kita bisa bertahan, sabar
tapi kita terus melakukan. Dan memang tidak bisa dipungkiri, sampai Tuhan datang, kita harus bertekun. Ya, kita harus bertekun. Di dalam Ibrani pasal 10, ayat yang ke-35 dan 36, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi tidak bisa tidak harus tekun. Artinya tetap sabar dan tetap teguh di dalam mengikuti perlombaan rohani ini yang adalah perjuangan iman sampai mencapai sasaran dari perlombaan itu, yaitu memperoleh hadiah yang adalah panggilan sorgawi dalam Kristus Yesus, asalkan kita terus melakukan dengan tekun. Jadi tidak ada alasan untuk kita berhenti, tidak ada alasan untuk kita stop, tapi kita harus terus. Ya, terus apapun situasi dan keadaan yang kita hadapi. Baik keadaan baik, keadaan nyaman, maupun keadaan-keadaan yang sukar, sulit, yang tidak nyaman. Dan bagaimana kita bisa berlomba dengan tekun dan berlomba dengan berhasil? Memang ada hal-hal yang perlu kita waspadai, yang bisa menjadi kendala, yang bisa menjadi halangan. Itu sebabnya dikatakan di ayat 1 tadi, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Jadi perlombaan ini baru bisa kita lakukan dengan baik kalau kita melepaskan semua beban dan dosa. Seperti orang yang lari, kalau dia dipenuhi dengan beban, dia tidak akan bisa lari dengan baik. Berat untuk bisa lari dengan kencang, dengan baik. Ya, tapi kalau tidak ada beban sama sekali, maka dia akan bisa lari dengan cepat, dengan enteng, dengan ringan, saudara-saudaraku. Nah, itu sebabnya mari kita melihat diri kita masing-masing, apa-apa yang perlu kita tanggalkan. Di sini dikatakan beban. Beban apa? Dalam kehidupan ini seringkali banyak hal menjadi beban. Kalau itu sudah berlebih-lebihan, saudaraku. Misalnya keinginan-keinginan. Ya. Kalau keinginan-keinginan itu sudah menjadi keinginan daging atau hawa nafsu, maka itu bisa menjadi beban dalam hidup kita. Bisa menjadi penghalang dalam hidup kita. Ya. Itu sebabnya kita harus mewaspadai diri kita sendiri ini. Keinginan yang wajar oke, tapi keinginan yang berlebih-lebihan, keinginan yang tidak wajar, keinginan yang hanya menuruti kesenangan daging, itu bisa menjadi beban. Apalagi kalau keinginan itu tidak terwujud, maka menjadi beban dalam pikiran, dalam hati, dan tidak jarang beban-beban ini berimbas kepada fisik kita, menjadi sakit dan sebagainya. Itu sebabnya belajar dari Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 9, di mana beliau juga menyatakan dengan sangat gamblang tentang pentingnya berlomba dengan baik. 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-24 sampai 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah.
Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Rasul Paulus di sini menasihatkan pentingnya menguasai diri ini, supaya tidak menjadi penghalang. Ya, karena apa? Karena bicara tentang diri ini dengan segala keinginannya, perasaannya, kemauannya yang seringkali kalau tidak terkendali, tidak terkuasai, ya bisa menjadi beban mental, beban bahkan beban moral, beban spiritual, saudara-saudara. Dan itu sangat tidak menguntungkan untuk situasi dan keadaan kita sebagai peserta lomba. Itu akan menjadi beban yang berat yang membebani kita. Ya. Keinginan-keinginan daging dan hawa nafsu. Itu beban-beban yang sebenarnya tidak perlu. Itu sebabnya Rasul Paulus mengajarkan bahwa dia berupaya untuk menguasai dirinya itu. Ya, dia berupaya untuk mengendalikan dirinya itu. Maka dikatakan, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Kalau bicara tubuh, ya tidak bisa lepas dari berbagai keinginan tadi. Perlu dilatih dalam arti didisiplin, tidak diumbar keinginan itu yang akhirnya menjadi kendala, menjadi penghalang untuk kemajuan kehidupan rohani kita. Nah, ini satu nasihat penting yang sangat berharga buat kita. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Artinya orang lain diselamatkan, tapi karena sendiri tidak menguasai tubuhnya, dagingnya, keinginannya, akhirnya gagal. Ya, orang lain mendengar Injil diselamatkan, sendiri gagal karena tidak bisa mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara-saudara sekalian, itu sebabnya mari kita selalu menghampiri takhta kemurahan Tuhan. Kita selalu mendengar suara undangan Tuhan Yesus. Marilah engkau yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi sentosa kepadamu. Kita tidak bisa melakukan dengan kekuatan sendiri. Kita harus kembali datang kepada Tuhan, mohon pertolongannya. Dan Tuhan terbuka untuk itu. Ketika kita datang kepada Tuhan, membawa beban-beban kehidupan ini, maka Tuhan akan mengangkat itu dan menjadikan kita lega, kuat kembali, saudara-saudara. Yang berikutnya, dosa. Dosa itu juga menjadi beban, saudara-saudara. Memang sebagai pengikut Kristus, kita sudah percaya, kita sudah bertobat, kita sudah meninggalkan hidup lama, dan seperti yang Tuhan firmankan, jangan berbuat dosa lagi. Tapi tidak bisa dipungkiri, mungkin dengan tidak sengaja atau kekilafan kita melakukan sesuatu kesalahan. Itu perlu dibereskan. Karena kalau tidak, itu akan menjadi beban. Beban dalam batin kita
beban dalam pikiran kita, dan akibatnya kita akan kehilangan damai sejahtera, saudara. Bagaimana mungkin tanpa damai sejahtera kita bisa melakukan perlombaan rohani itu? Tanpa damai sejahtera kita bisa berjuang. Rasanya sulit, saudara-saudara. Kita membutuhkan bebas dari semuanya itu, beres dari semuanya itu, sehingga kita bisa berjuang. Seperti pelari kita bisa berlari-lari menuju kepada garis finish itu, saudara. Itu sebabnya tidak boleh ada dosa yang masih tersisa di dalam kehidupan kita. Beban-beban dosa harus kita bawa di bawah kaki Tuhan. Dengan hati yang rendah, kita harus mohon kemurahan dan pengampunannya. Kalau itu menyangkut orang lain, kita harus saling memaafkan satu dengan yang lain. Dan terutama kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang limpah dengan kasih dan kemurahan serta pengampunan. Puji Tuhan, saudara-saudaraku. Dan kalau ini sudah kita bereskan, maka kita bisa berlomba dengan baik. Tapi marilah kita berlomba dengan sasaran yang benar, dengan arah yang benar. Kita tidak boleh tengok kiri kanan seperti orang yang berlomba lari, pandangannya itu tertuju ke depan, melihat ke depan, ke garis finish itu, saudara-saudara. Dia tidak pusing dengan kiri kanannya. Ya, orang yang ikut lomba lari itu yang nonton banyak sekali. Ya, kalau berada di jalan, yang nonton di kiri kanan jalan. Tapi tidak ada yang namanya peserta lomba lari itu lalu dia nengok kiri kanan, lalu kemudian melambai, ya, halo. Kalau seperti itu dia tertinggal dia. Dia tidak pusing, ya, dengan kiri kanannya itu. Dia arahkan pandangannya ke depan dan lari sekencang-kencangnya, saudara. Itu sebabnya kita juga dalam perlombaan rohani perjuangan iman, arah pandangan kita, fokus kita, ya, adalah kepada Kristus sendiri, saudara-saudara. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Mata yang tertuju kepada pribadi Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Kita tidak boleh pandang yang lain, kiri kanan atau siapapun, tidak ada figur yang harus kita lihat, yang harus kita jadikan titik fokus kita, tidak ada. Selainnya satu saja, pribadi Yesus. Kenapa? Karena Yesuslah yang mengadakan iman dan yang membawa iman ini kepada kesempurnaan, saudara-saudara. Jadi arah pandangan fokus dalam perlombaan rohani ini harus semata-mata hanya kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus. Tidak boleh nengok kiri kanan. Apapun situasinya, kondisinya, jangan nengok kiri kanan. Kristus harus menjadi titik pusat pandangan kita. Sambil terus konsentrasi dalam iman dan pengharapan kasih kita kepada Tuhan. Kalau ini kita lakukan, saya percaya kita akan terus mengalami kemajuan dalam kehidupan rohani kita. Ya, tidak stagnan, tidak melambat, tetapi tetap mengalami kemajuan yang pesat. Karena pandangan kepada Kristus inilah yang paling benar. Itu sebabnya kembali belajar dari Rasul Paulus, beliau juga mengarahkan pandangannya kepada Kristus untuk memperoleh kesempurnaan itu.
Rasul Paulus katakan, bukannya aku sudah mencapai kesempurnaan itu. Belum. Tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku. Dan berlari-lari kepada tujuan, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Klop dengan apa yang dinasihatkan dalam surat Ibrani ini. Bahwa kita harus berlari-lari dengan mata yang diarahkan kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kepada kesempurnaan. Puji Tuhan saudara-saudara. Dan jangan lupa yang terakhir, Kristuslah teladan kita. Karena memang dalam perlombaan rohani, perjuangan iman, kita tidak bisa dipungkiri akan menghadapi banyak situasi dan keadaan, suka duka yang harus kita lewati, jalani. Tapi dengan Yesus menjadi teladan dalam kehidupan kita, maka semua itu tidak akan menjadi penghalang dan penghambat. Karena dikatakan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Nah, ini teladan kita, saudaraku. Teladan dalam melakukan perlombaan rohani. Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kalau ini kita lakukan di tengah situasi apapun, kekristenan kita tidak malah melorot, tidak malah mundur, tidak malah balik kanan, meninggalkan Tuhan, apalagi malah kita bersemangat untuk mencapai garis finish, di mana disitulah mahkota itu tersedia, saudara-saudara. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak buat firman-Mu malam saat ini, di mana kami rindu mengambil bagian dalam lomba rohani yang diwajibkan bagi kami. Kami rindu mencapai garis finish panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya biarlah firman-Mu termetereh dalam setiap hati kami, dan firman-Mu mengarah tujukan kehidupan kami, sehingga kami bisa menjadi pelomba-pelomba, peserta lomba yang melakukan dengan penuh ketekunan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon doa ini. Saudara-saudara sekalian, angkat tangan dan tadakan ke atas, serta terimalah berkat, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih pengorbanan Kristus Sang Putra, persekutuan kekuatan, penghiburan oleh Roh Kudus beserta kita, mulai saat ini sampai Maranatha. Kristus datang sebagai Raja di atas segala raja, dan mempelai pria dari sorga menyambut gerejanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan.